Dalam era digitalisasi yang semakin maju, dunia pendidikan menghadapi tantangan baru yang memerlukan kreativitas dan inovasi. Saya Alfasari, seorang guru bahasa Inggris di SMP 2 Pasema Keruh, Kabupaten Palawang, Sumatera Selatan, akan berada di garda terdepan untuk menghadapinya. Di mana siswa dengan aksesnya terbatas terhadap teknologi dan bahasa Inggris khususnya membutuhkan pelajaran yang sesuai dengan zaman. Siswa-siswa kami dengan latar belakang pendidikan minim bahasa Inggris tetapi datang ke kelas dengan semangat belajar yang luar biasa. Menghadapi tantangan ini, Evo Learning muncul sebagai ide strategi untuk mendukung aktivitas pembelajaran yang efektif di kelas. Evo Learning merupakan singkatan dari English Vocabulary Learning yang merupakan game pembelajaran interaktif yang saya buat dengan tujuan memperkenalkan kosakata dalam bahasa Inggris, khususnya untuk siswa kelas 7 SMP. Di dalam game ini tidak hanya memperkenalkan kosakata dalam bahasa Inggris, tetapi juga memperkenalkan teknologi kepada siswa, salah satunya yaitu Chromebook. Game ini memadukan unsur belajar, pemahaman, serta evaluasi dan memungkinkan siswa untuk memilih gaya belajarnya sendiri sesuai dengan preferensi mereka masing-masing. Evo Learning memungkinkan siswa untuk belajar kosakata dasar bahasa Inggris yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya mengenal nama-nama benda yang ada di living room, classroom, kitchen, bedroom, maupun library dalam bahasa Inggris. Nah, siswa dapat mengakses game pembelajaran ini melalui link HTML yang saya berikan di Chromebook. Di awal pembelajaran, saya memberikan asesmen diagnostik kepada siswa berkenaan dengan mengetahui kesiapan belajar yang menanyakan kondisi atau keadaan siswa dengan menggunakan puzzle word di wordwall.net, serta mengetahui gaya belajar siswa dengan menggunakan angket. Lalu, siswa dibagi per kelompoknya guna untuk mengajarkan dimensi gotong royong dalam profil pelajar Pancasila. Di halaman menu utama, siswa akan disajikan dengan visualisasi yang menarik dengan sentuhan elemen kearifan lokal khas Sumatera Selatan, di mana apabila diklik, siswa akan mendapat informasi singkat mengenai elemen tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk memperkenalkan siswa mengenai beberapa informasi, ciri khas atau ikon yang ada di daerah mereka. Ketika siswa sudah login untuk memulai game, siswa akan diberikan kebebasan memilih materi yang mereka inginkan. Dalam hal ini, saya menyediakan 5 jenis ruangan dengan masing-masing memperkenalkan nama-nama benda atau kosakata dari ruangan tersebut. Setelah memilih, siswa juga diberikan kebebasan untuk menentukan mau belajar dengan apa. Terdapat pilihan video atau audio. Jika memilih video, siswa akan belajar mendengarkan serta melihat benda-benda yang ada di dalam ruangan yang mereka pilih di awal. Video tersebut saya ambil dari YouTube dengan mencantumkan sumber aslinya. Belajar dengan menonton video, melatih siswa dengan gaya belajar visual untuk memahami materi lebih cepat. Saat memilih pembelajaran melalui audio, siswa juga akan disajikan dengan gambar benda-benda yang ada di dalam ruangan yang mereka pilih. Lalu saat siswa mengklik pada gambarnya, akan muncul tulisan bahasa Inggris beserta bahasa Indonesianya, sekaligus audio langsung yang mereka dengarkan. Hal ini bertujuan untuk melatih siswa dengan gaya belajar auditori. Di samping itu juga, siswa dengan gaya belajar kinestetik dibebaskan untuk belajar sambil mengamati benda-benda sekitar dan mencatatnya di buku catatan, serta menghafal atau memahaminya dengan baik. Dengan membebaskan siswa memilih gaya belajarnya sendiri, strategi ini cukup efektif dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah siswa sudah memahami materi dengan baik, terdapat fitur exercise yang siswa bisa pilih untuk menguji kemampuan pemahaman mereka tadi. Dengan menggunakan multiple choice, siswa dapat memilih jawaban kosakata yang benar sesuai dengan yang baru saja mereka pahami. Setelah itu, akan muncul skor hasil dari pemahaman mereka. Apabila siswa dinyatakan tidak mencapai kriteria ketuntasan, siswa boleh mengulangi materi yang ada. Dan apabila siswa sudah puas dengan hasil evaluasi, siswa boleh memilih untuk belajar dengan kategori ruangan lainnya. Faktor utama keberhasilan dari penggunaan Evo Learning sangat bergantung pada semangat dan motivasi siswa. Semangat mereka untuk belajar bahasa Inggris menjadi dorongan utama dalam memulai memilih strategi pembelajaran ini. Melalui pendekatan ini, siswa merasa didengar dan dipahami, memberi mereka rasa percaya diri untuk mengatasi tantangan belajar khususnya pembelajaran bahasa Inggris.
Game pembelajaran interaktif e-learning ini memberikan kesempatan untuk siswa belajar bahasa Inggris yang menyesuaikan dengan keadaan sehari-hari siswa, dan sekaligus belajar untuk memahami dan menghargai kekayaan budaya lokal di tempat mereka sendiri. Pendekatan ini bukan hanya untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar saja, tetapi menjadi jembatan untuk mengenal ciri khas lokal dan global. Game e-learning ini dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi telah membuktikan relevansinya dalam pengaplikasian kurikulum Merdeka di tahun 2023 ini, serta menegaskan bahwa pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada keberagaman adalah kunci untuk membangun generasi yang terampil serta berpengetahuan luas.